Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputri Ningsih, absen 36. Perkenalkan, nama saya Intan Pertiwi, absen 24. Perkenalkan, nama saya Niputu Kirana Paramita, absen 34. Jadi di sini kami bertiga akan mempresentasikan materi sejarah yaitu Kerajaan Singasari. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Intan. Pendahuluan, Jawa Timur sekitar abad ke-13 didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Kerajaan ini dikenal karena kekuasaannya yang luas dan peranannya dalam perkembangan budaya dan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Puncak kejayaannya dipimpin oleh Raja Kertanegara yang membangun hubungan dengan kerajaan luar seperti Mongol. Singasari runtuh pada tahun 1292 setelah serangan dari Jayakatwang yang kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Latar belakang kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 setelah ia berhasil merebut kekuasaan kerajaan Tumapel. Awalnya seorang pengawal di bawah Raja Tunggul Ametung, Ken Arok jatuh cinta pada istri majikannya, yaitu Ken Dedes yang memicunya membunuh Tunggul Ametung dan mengambil alih Tumapel. Ambisinya kemudian mendorongnya untuk menumbangkan Raja Kertajaya dari kerajaan Kediri. Dengan dukungan Brahmana, Ken Arok mengalahkan Kediri dalam pertempuran di Jenter dan mendirikan kerajaan Singasari. Ia diangkat menjadi raja dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, menandai berakhirnya kerajaan Kediri dan dimulainya era baru di Jawa Timur. Letak kerajaan Singasari berada di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada awal berdirinya tahun 1222 Masehi, berdasarkan sumber dari Kitab Negara Kertagama, lokasi ibu kota kerajaan berada di Kutaraja. Namun setelah Kertanegara menjadi raja pada tahun 1253, ibu kota kerajaan pindah ke daerah yang sekarang bernama Singasari Malang. Selanjutnya, raja-raja yang memimpin. Yang pertama, Ken Arok 1222 sampai 1227 Masehi. Pendiri kerajaan Singasari adalah Ken Arok yang sekaligus menjadi Raja Singasari yang pertama dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari menentukan suatu dinasti baru. Dinasti baru Rajasa Wangsa atau Girindra Wangsa. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun. 1222 sampai 1227, Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati, yaitu anak tiri Ken Arok. Ken Arok dimakamkan di Kegenengan dalam bangunan Siwa Buddha. Yang kedua, Anusapati 1227 sampai 1248 Masehi. Anusapati yaitu anak tiri Ken Arok menjadi raja kedua Singasari 1227 sampai 1248 Masehi. Setelah kematian Ken Arok, ia tidak membuat banyak perubahan karena gemar sabung ayam. Toh Joyo, anak Ken Arok, membalas dendam dengan memanggil Anusapati dalam pesta sabung ayam dan membunuhnya dengan keris empu gandring. Anusapati didarmakan di Candi Kidal. Menurut Negara Kertagama, Anusapati adalah putra Rangga Rajasa yang Giri
Mataputra atau Ken Arok dan pemerintahannya berjalan dengan baik. Baik, dilanjutkan dengan saya, yaitu yang ketiga, Tohjaya dari 1248 Masehi. Dengan meninggalnya Anusapati, maka tahta kerajaan Singasari dipegang oleh Tohjaya. Namun, Tohjaya memerintah kerajaan Singasari tidak lama, karena anak Anusapati yang bernama Ranggawani berhasil memenuhi syarat Tohjaya dan menguasai Singasana. Yang keempat yaitu Ranggawani atau Wisnuwardana dari 1248 sampai 1268 Masehi. Wisnuwardana juga dikenal sebagai Ranggawani atau Jaya Wisnuwardana, memiliki nama asli yaitu Seminingrat dan memerintah kerajaan Tumapel, kemudian dikenal sebagai kerajaan Singasari. Pada tahun 1248 hingga 1268 Masehi. Ia naik setelah membantu Tohjaya dengan bantuan Mahisa Campaka. Pemerintahan Wisnuwardana dikenal membawa ketentraman dan kesejahteraan bagi rakyat Singasari. Pada tahun 1256, ia memindahkan ibu kota kerajaan ke Singasari. Yang kelima yaitu Kertanegara pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Raja terakhir dan yang paling terkenal di Singasari. Ia adalah seorang pemimpin visioner dengan ambisi besar untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Singasari. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial kerajaan Singasari berubah-ubah menyesuaikan pemimpinnya. Pada masa pemerintahan Ken Arok, rakyat Singasari sangat terjamin. Pasca wafatnya Ken Arok akibat konflik keluarga kerajaan menyebabkan kehidupan sosial rakyat Singasari tidak mendapat perhatian. Ketika masa pemerintahan Kertanegara, masyarakat Singasari kembali teratur. Runtuhnya kerajaan Singasari. Keruntuhan kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara. Runtuhnya Singasari disebabkan lemahnya pertahanan Singasari akibat terlalu mementingkan urusan luar negeri daripada dalam negeri. Jaya Katuang dari Kediri melakukan penyerangan ke Singasari. Dampaknya Kertanegara wafat dan kerajaan Singasari pun runtuh. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan peninggalan-peninggalan dari kerajaan Singasari. Yang pertama yaitu ada Candi Singosari. Candi Singosari itu terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dan terletak di lembah antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna. Candi Singosari adalah tempat pedarman bagi raja terakhir dari kerajaan Singasari, yaitu Raja Kertanegara yang meninggal pada tahun 1292 akibat istana yang diserang oleh tentara gelang-gelang yang dipimpin oleh Jaya Katuang. Yang kedua itu ada Candi Jago. Arsitektur Candi Jago disusun seperti teras punden berundak. Candi ini cukup unik karena pada bagian atasnya hanya tersisa sebagian yang disebutkan atau menurut cerita setempat itu terjadi karena tersambar petir. Relief Kunja Karna dan Pancatantra dapat ditemui di candi ini. Dengan keseluruhan bangunan candi ini tersusun atas batu-batu andesit. Yang ketiga itu ada Candi Sumerawan. Candi Sumerawan adalah satu-satunya
stupa yang ditemukan di Jawa Timur yang berjarak 6 km dari Candi Singosari. Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Singasari yang digunakan oleh umat Buddha pada waktu itu. Yang keempat itu ada Arca Dwarapala. Arca Dwarapala ini berbentuk monster dan ukurannya juga besar. Menurut penjaga situs sejarah, Arca Dwarapala adalah pertanda masuk ke wilayah kota raja, tapi hingga saat ini tidak ditemukannya secara pasti. Yang kelima ada Prasasti Manjusri. Prasasti Manjusri adalah manuskrip yang dipahatkan pada bagian belakang Arca Manjusri yang bertakhir pada tahun 1343 Masehi. Pada awalnya ditempatkan di Candi Jago dan sekarang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Yang keenam itu ada Candi Jawi. Candi Jawi ini terletak di jalan raya antara Kecamatan Pandaan dan Kecamatan Prigen dan Prigebuka. Candi Jawi banyak dikira sebagai tempat pemujaan atau tempat peribadaan Buddha, tapi yang benar adalah tempat perdamaan atau penyimpanan dari abu dari raja terakhir Singasari, yaitu Kertanegara. Sebagian dari abu tersebut disimpan di Candi Singasari juga. Kedua candi ini dibangun dengan Candi Jago yang merupakan tempat peribadaan dari Raja Kertanegara. Dan faktanya, dan ada beberapa fun fact dari Kerajaan Singasari, yaitu Kerajaan Singasari memiliki ekspedisi yang bernama Ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu itu dilakukan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Kerajaan Singasari melancarkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi. Ekspedisi ini bertujuan untuk memperluas pengaruh dari Kerajaan Singasari ke Sumatera dan menambah dominasi Kerajaan Sriwijaya. Ekspedisi ini juga dianggap sebagai awal upaya untuk menyatukan Nusantara di bawah satu kekuasaan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan terkait materi Kerajaan Singasari. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian yang kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.